Podcast P3JB Juara. Juara. Mas Cep, gimana nih perumahan sekarang ini posisinya gimana nih? Itu 1 orang dari 5 orang itu tinggal di kawasan kumuh. Ya, Sebenarnya hunian apartemen transit itu jadi solusi kan? baru 62% kan sekarang. Habis. Jangan-jangan Kalau terus-terusan gini habis ya. Kita seolah-olah nyaman saja, tapi sebenarnya kita berada di ya, bom waktu, Mas Cep. kalau waktu. saya menyebutkannya bencana kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Afran di mana saja berada. Hari ini spesial karena kedatangan tamu istimewa nih. Beliau sudah tidak asing lagi nih di bidang perumahan, di bidang cipta karya di Jawa Barat, malah di Indonesia saya kira. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Forum PKP Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tahun 2022. Siapa lagi kalau Pak Cep ya. Assalamualaikum Pak Cep. Waalaikumsalam Pak Topi. Alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih Pak Cep Ya, sama-sama. sudah hadir di PPJ. Nah, ini PPJ Apa ini tuh Pak PJ? PPJ bukan di PPJ yang di Apa ya? Sukajadi ya, Paris bukan. Ya. Tapi podcast P3JB Juara. Oh, keren. Wah, nah, Mantap. kita punya slogan juaranya pakai gini Pak. Oke. Kita mendukung perumahan. Oke. Podcast P3JB Juara. Juara. Oke. Mantap. Begini Pak Cep, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tadi biodatanya sudah disampaikan gitu ya ke teman-teman Sobat Afran, Pak Cep. Kita diskusi banyak nih Pak Cep, selaku praktisi di bidang perumahan ya. Terutama di sini kan kita mengelola Afran nih Pak Cep. Ya, apartemen transit ya. Ya betul, apartemen transit di Jawa Barat. Jadi kita mungkin perlu memberikan penjelasan atau penjelasan atau informasi-informasi ya terkait dengan perumahan di Jawa Barat, baik itu horizontal maupun yang dikelola sekarang perumahan vertikal ya. Mas Cep, gimana nih perumahan sekarang ini posisinya gimana nih? Kalau dilihat supply demand ini gimana Pak? Ya, kalau lihat posisinya ini secara keseluruhan ya, kalau kita bicara Indonesia dulu nih, masih agak menyedihkan. Menyedihkan? Menyedihkan. Waduh. Jadi target kita itu kan di akhir RPJPN itu 70% rumah di Indonesia harus layak gitu ya. Oh. 70%. RPJPN? Ya, targetnya. Padahal sekarang kan tinggal 1 tahun. Nah, posisi secara nasional itu sekarang baru di angka 60%. Jadi kemungkinan memang agak sulit mencapai angka 70% tadi dicapai dalam 1 tahun terakhir. Kabar buruknya Pak Topik nih, terutama Jawa Barat ya. Jawa Barat ini di bawah rata-rata nasional, di bawah 60% rumah layak. Yang tidak layaknya, yang layaknya tentunya kayak yang gitu. layaknya di bawah nasional. Di bawah nasional. Jawa Barat itu 54% seingat saya. Dan itu juara keempat atau keenam dari bawah. Wah, ini harus segera nih. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi perumahan permukiman di Indonesia atau di Jawa Barat, secara nasional target 70% kemungkinan belum tercapai gitu ya. Di nasional 70% belum target, Jawa Barat di bawah rata-rata. Nasional. Jadi ranking 6 atau 5 atau 6. Di atasnya Papua, Bangka Belitung, DKI. Itu DKI juga rendah. Tapi kalau DKI rendah itu karena faktor utamanya lebih ke banyak rumah di DKI itu atapnya asbes. Asbes itu kan tidak layak distandarkan. Ya karena komponen asbesnya yang tidak boleh dipakai kayak gitu. Nah, Jawa Barat sekarang 54% yang rumahnya baru layak itu, sisanya itu lebih banyak ke soal sanitasi yang rendah. Sanitasinya. Jadi mungkin struktur bangunannya bagus, ada air minum, tapi kalau tidak didukung dengan sistem sanitasi yang layak, dikategori sih tidak layak. Jadi supaya layak tuh kan. Itu gambaran nasional Jawa Barat? Ya. Jadi Jawa Barat itu tadi ranking 5 atau 6 di nasional. Dari sisi sanitasi itu nasional apa Jawa Barat? Sama. Jadi nah kalau di Jawa Barat yang tidak layaknya lebih banyak soal sanitasinya. Jadi dominasinya lebih ke sanitasi. Mungkin air minumnya sudah lebih bagus pelayanannya gitu ya. Kecukupan ruang gitu sudah cukup lebih bagus gitu ya.
Mungkin juga struktur juga lebih bagus, walaupun kita tahu waktu Cianjur kemarin gempa dengan Gempa, skala tidak terlalu tinggi juga cukup banyak kan, hampir 62.000 rumah tidak layak artinya huni. strukturnya juga Nah, kurang bagus nah, berarti ya. tapi lebih banyak yang sanitasinya. Ya. Kalau kita mau intervensi itu ya mungkin Jawa Barat harus lebih fokus sedikit ke sanitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Jawa Barat juga kalau kita cek barangkali dari sisi luasan kumuhnya juga cukup besar ya. Yang kewenangan provinsi juga di atas 500 hektar gitu, dalam skala provinsi ini kan cukup besar gitu ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi mungkin inilah tantangan di Jawa Barat yang harus kita selesaikan Pak Topik gitu ya. Makanya saya senang nih diajak gabung, diskusi, ngobrol soal perumahan Jawa Barat. Nah, boleh jadi yang Jawa Barat lakukan dengan apartemen transit tadi, dengan vertikalisasi gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu sisi supply ya, barangkali Iya. gitu ya. Sisi supply supaya perumahan permukiman Jawa Barat terutama yang di perkotaan. Nah, ngomong-ngomong perkotaan, apalagi di Jawa Barat, Jawa lah tentunya kayak gitu. Tahun 2022 ini kan hampir berapa tadi? 60 sekian persen, 60%. 60% lebih ya. Masyarakat sudah tinggal di kota. Ya. Nah, nanti dalam konteks 2045 RPJP yang akan sama nanti pusat sampai ke provinsi Iya. kabupaten kota ya. 2025 sampai 2045 yang dinyatakan nanti jadi Indonesia Emas. Penduduk yang tinggal di kota itu hampir 73%. Nah, bayangkan. Infrastrukturnya gimana ya? Nah, yang sekarang saja yang 62% gitu ya, yang 62% itu 1 orang dari 5 orang itu tinggal di kawasan kumuh. Bayangkan. 1 orang dari 5 orang tinggal di tinggal kawasan kumuh. Baru 62% kan sekarang, belum sampai ke 73%. Nah, jadi masih sangat banyak tantangannya gitu ya. Terus kalau orang tinggal di kota kayak sekarang, bayangkan pernah Bank Dunia menghitung itu 56 triliun kemacetan tiap tahun uang kita buang. Karena kemacetan. Karena orang mulai triliun. mengota. Iya. Weh, sobat Abang 65 triliun. 56 triliun. 56 triliun. 56 triliun. Karena kemacetan per tahun. Ya. Nah, terus coba kita lihat ya. Ini salah satunya penyumbangnya adalah karena orang yang sudah tidak bisa lagi tinggal di tengah kota karena hunian tidak ada yang layak, dan kalaupun ini tidak bisa disewa. Jadi dia dari pinggiran Pak ya? Dari pinggiran masuk. Dan rata-rata itu hasil pengecekannya di atas 1 jam. Wow. Atau pikir ya, kebayang ya. Jadi jalan dari rumah kalau ngantor jam 8. Ini masyarakat Sobat Apran ya, harus melek nih informasi kayak gini nih. Makanya teman-teman yang tinggal di Apran itu mestinya harus dengan senang hati dan bahagia, bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena tadi orang yang tidak dapat pelayanan hunian di tengah kota yang dekat tempat kerjanya itu akan habis uangnya sebetulnya dikalkulasi itu 56 triliun dalam 1 tahun. Dan dia berjarak lebih dari 1 jam datang ke kantor pasti sudah lelah. Makanya kan Human Capital Index orang Indonesia konon katanya paling rendah di ASEAN. Salah satunya adalah tadi karena kerja jauh, terus rumahnya kalau di tengah kota tidak layak. Jadi tidak akan produktif. Penghasilannya juga lebih besar ya. Nah, makanya lebih besar. Ya. Dan itu kalau kita sandingkan dengan 4 negara ASEAN yang utama lah, misalkan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, hampir seluruh komponen terkait dengan rumah dan infrastrukturnya Indonesia paling rendah. Nggak ada yang lebih tinggi, cuman 1 sih. Di atas Filipina ketika bicara layak cuman 1, tapi bicara air minum, sanitasi, sampah limbah semuanya di bawah negara-negara ASEAN. Nah, inilah barangkali kalau menurut saya Pak Topik ya, tantangan kita di Jawa Barat. Bukan masalah sih, kalau menurut saya ini kita mesti jadikan tantangan kayak gitu ke depan. Nah, ini dibuka, ini kita melakukan podcast ini agar dibuka, orang bisa melek. Betul. Harus melek. Betul Pak Topik. Jadi saya kira kadang bicara angka itu menjadi penting gitu ya, pemahaman itu karena kita supaya paham dan kita peduli intinya gitu ya. Wah, ternyata kita ini Jawa Barat ranking 5 nih rumah layaknya di Indonesia. Nah, itu kan menarik mestinya. Apa solusi kita gitu ya, apa pendekatan kita supaya kenapa sih gitu kan? Nah, kenapa sih tadi udah dijawab ya, soal sanitasi ternyata yang paling banyak. Nah, tapi bagaimana bisa melompat supaya Jawa Barat juara, jangan ranking 5 dari bawah, tapi minimal ranking 5 dari atas misalkan kayak gitu. Naik kan? Artinya kan 30, sekarang 34, sekarang 38. 38 provinsi. Berapa lompatan yang harus Jawa Barat lakukan gitu ya. Salah satunya mungkin karena penduduknya seperti DKI. Ya. DKI juga ranking 2 atau 3 itu karena, tapi DKI tahu bahwa
kekurangannya adalah di asbes saja. Kalau dia misalkan asbesnya diselesaikan atau katakanlah kebijakannya sedikit dirubah, asbes boleh, tapi dengan rekayasa supaya dampak asbesnya tidak terkena manusia, misalkan pakai langit-langit, diakui lah gitu ya. Mungkin DKI lompat juga ke atas. Nah, Jawa Barat tadi Sanitasi. sanitasinya yang harus lebih banyak didorong sebetulnya. Ya. Kira-kira Jadi itu, Pak. kalau obat udah tahu sebenarnya, ya Iya, penyakit itu obatnya sanitasi, gitu ya. iya, udah tahu. Jadi harusnya treatmentnya ya sanitasi. Nah, Ya. cuman ini satu persoalan lagi. Kan bicara perumahan ini, kalau menurut saya tugas pemerintah itu dibatasi oleh undang-undang gitu ya. Terbatas dan dibatasi undang-undang. Oh, iya. Yang tadi, Apalagi jadi yang tadi ya, kita tidak akan, saya misalkan tidak akan pernah menyalahkan pemerintah. Rumah yang layaknya baru 54% misalkan ya, 55 sih kalau dibulatkan. Sebetulnya itu yang membangun rumah kan bukan pemerintah. Yeah. Ya. 80% dibangun oleh masyarakat. Yeah. Nah, swadaya ya. Swadaya gitu ya. Yang dibangun pemerintah itu kan hanya sedikit, hanya 5% barangkali melalui rusunawa, melalui rusus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, artinya apa? Tugas pemerintah itu sebetulnya dalam solusi bagaimana rumah di Jawa Barat ini layaknya lebih banyak gitu ya. Pendekatannya kan tidak hanya sekedar dari sisi supply demand, tapi ada pendekatan enabling, memampukan misalkan kayak gitu. Fungsi pemerintah ditekankan sebagai enabler ya. Nah, fungsi pemerintah itu kan ada 3, dari sisi demand-nya gimana, dari sisi supply-nya gimana, dari sisi enabling-nya gimana. Nah, mungkin itu bisa dilakukan dari sisi pendekatan 3 itu, walaupun sampai hari ini Pak Taufik, sisi supply, sisi demand itu kalau kita lihat itu banyak bolongnya gitu. Ya, terutama buat sektor masyarakat informal, penghasilannya informal ya, ember informal lah gitu ya. Itu hampir kosong kan, ruang itu nggak ada yang ngejamah gitu ya. Nah, kebayang kan, makanya mereka exit strateginya ya bangun rumah sendiri masing-masing, tapi seringkali mengumuh, seringkali melanggar ruang, seringkali produknya tidak sesuai dengan standar. Dan itulah yang berdampak Jawa Barat menjadi ranking yang kelima dari bawah tadi gitu ya. Nah, makanya perlu ada pendekatan enabling tadi, memampukan pemerintahnya atau memampukan masyarakatnya. Nah, tugas kita tuh sebetulnya kayak gitu. Mudah-mudahan sebenarnya podcast ini tuh bagian dari menyadarkan masyarakat kalau mau bangun rumah, tanya pemerintahnya Dimana, atau pemerintah yang jangan gitu. sampai melanggar ruang, jangan sampai di lokasi yang rawan bencana dan lain sebagainya. Pemerintah hadir dan turun memberikan penguatan kalau bangun rumah tuh harus begini begitu supaya layak. Nah, insya Allah kedepannya itu jadi ada 2 PR sih sebenarnya banyak juga yang udah dilakukan pemerintah. Iya banyak, tapi kita mengakui banyak. Cuman maksudnya ke depan itu pendekatannya minimal 2 Pak Taufik. Rumah yang belum layak dilayakkan, kan punya program di provinsi ya. Itu rutin lakukan, kita udah lakukan ya. Atau mereka dipindahkan ke rusunawa atau ke apartemen transit misalkan gitu ya. Jadi ini bisa berarti masuk nih, masuk barang nih Pak Cep. Gitu. Masuk barang nih kata istilah. Jadi sebenarnya hunian apartemen transit itu jadi solusi kan sebenarnya. Betul. Solusi dari tadi permasalahan, bagian dari permasalahan perumahan. 1, menjawab kumuh misalkan. Ya, menjawab kumuh. Kedua, karena kemacetan mestinya. 2, kemacetan. Yang ketiga misalkan backlog perumahan, itu udah jelas ya, udah pasti itu. Jadi sebenarnya kita bagian dari solusi. Cuma masalahnya kan tidak semudah itu ya, ngebangun, menyiapkan apartemen transit atau rusunawa itu. Mungkin itu Pancep ya. Jadi kita sepakat bahwa rumah vertikal atau rusunawa itu bagian dari solusi permasalahan perumahan. Ya, kalau saya malah berani mengatakan hunian tapak itu sudah tidak lagi tepat untuk permukiman Indonesia terutama di Jawa. Di perkotaan atau di Jawa Pak? Ya, di Jawa itu saya kira yang harusnya tapak itu udah nggak cocok. Mestinya udah mulai naik vertikal. Karena begini, Jawa itu sudah krisis lumbung pangan. Kita tahu ya Pak Taufik dan teman-teman sekalian ya. Kalau mau sejahtera itu gitu ya, kan ada 6 yang harus dipenuhi Pak Taufik oleh negara gitu ya. 1, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, pariwisata. Kalau rakyat Jawa Barat itu sejahtera, penuhilah 6 komponen itu. Nah, kita sedang bicara di sisi papannya. Tapi kita tidak bisa bicara di sisi papannya saja. Kenapa coba? Karena gurita terbesar yang menghabiskan lahan pertanian produktif itu adalah perumahan.
perumahan. Jawa Barat itu tahu angkanya berapa coba? 36% alih fungsi lahan di Jawa Barat itu diokupasi oleh perumahan. 36%. Sementara 20% oleh kawasan industri. Artinya itu yang eh, eh, apa namanya sandang. Alih fungsi Alih lahan fungsi, dari ya. pertanian Jadi menjadi terjadi perumahan. kompetisi antara sandang, pangan, papan, sebetulnya dengan transportasi juga ya, jalan tol segalanya. Tapi Terbesar. terbesarnya itu oleh perumahan, Oh, 36%. Nah, krisis pangan ini kebayang, jadi kita tuh agak susah jadi sejahtera lah gitu ya teman-teman sekalian. iya. Karena kan tadi kita udah mulai krisis pangan. Bayangkan 5 tahun terakhir alih fungsi lahan di Indonesia itu hampir setara dengan 4 kali Singapura. Hmm. Bayangkan, 4 kali Singapura tuh. 5 tahun terakhir 289 ribuan lah. Ini dari data dari Departemen Pertanian ya. Alih fungsi lahan pertanian tuh. Baik oleh perumahan, oleh 4 sandang, pangan. kali Singapura. Singapura. Atau Wah. 4 kali setara Jakarta, kan Jakarta Singapura agak mirip ya. Atau setara 1 kali dengan Provinsi Yogyakarta. Nah, coba bayangkan. Jadi kalau menurut saya tadi kalau cerita soal rusunawa atau vertikalisasi ini di Jawa ini sebuah keniscayaan. Makanya tepat kalau Jawa Barat, dan seingat saya nih hebat banget ya, Jawa Barat ini satu-satunya provinsi yang sudah mau terjun nanganin apa Keren. namanya rumah vertikal di level provinsi. Karena provinsi lainnya belum, kalau menurut saya. Kecuali Iya. DKI ya. Kalau DKI beda karena Iya. memang dia levelnya level provinsi nanganin. Kabupaten itu kan provinsi gitu kan. Nah, Kalau kabupaten itu DKI. provinsi. Nah, jadi kalau menurut saya sebuah hal yang tepat gitu ya, kalau sebetulnya hunian di Jawa Barat atau di Jawa atau di perkotaan itu harus vertikal. Termasuk saya orang yang selalu mengatakan di Jawa itu perdesaannya harus mulai vertikal gitu ya. Hmm. Minimal vertikal itu kan bukan artinya harus 5 lantai, 4 lantai, enggak, minimal 2 lantai. Nanti ada efisiensi. Iya. Nah, Efisiensi. kami punya contoh barangkali di Jawa Tengah nih, kalau boleh saya cerita. Di perdesaannya ada program 2 lantai, pakai program Optimis, Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera. Pemerintah hadir di perdesaan. Kalau perkotaannya ya pakai rusunawa, tapi di desa-desa itu supaya dengan lahan 20 meter persegi, rumahnya tipe 36 atau 40. Lahannya cuma 20 meter persegi. Tapi kalau misalkan tapak, pengen 36 ya lahannya minimal 60 kan ya gitu. Nah, saya kira itu Pak Topik. Jadi lahan ini jadi persoalan kalau menurut saya di Jawa Barat. Tadi alih fungsi lahannya luar biasa. Jawa Barat tuh 36% oleh perumahan, 20 oleh industri. Jadi mungkin 5 tahun ke depan jangan-jangan, kalau terus-terusan gini habis ya. dan seingat saya beberapa kota sudah minus lahan permukimannya. Jadi harus naik. Kota Bandung sudah tidak mungkin lagi tapak. Misalkan kayak gitu. Jangan salah, Indramayu. Indramayu tuh lahan pertaniannya kan masih luas Lumbung gitu ya. padi kan. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan LSD, Indramayu itu harus naik. Padahal sawahnya kan masih LSD, Sobat Apran. ya. LSD itu adalah lumbung lahan sawah dilindungi. lawan Kalau dulu namanya LP2B. LP2. Ya, Nah, sekarang undang-undang baru namanya lahan sawah dilindungi. dilindungi. Dan itu sudah ada perdanya dan lain segala macam. Kalau dihitung ke sana, saya yakin beberapa daerah Pak Topik pasti sudah minus. Harus naik, Kalau harus naik. Jadi Jadi sebenarnya keniscayaan ya. sebuah keniscayaan saya kira. Dan lahan makin sulit. Di Bandung itu kalau mau bikin rumah buat MBR, yang MBR ya, udah nggak mungkin ada. Jadi makanya warga Bandung atau orang kerja di Bandung atau orang yang tadinya tinggal di Bandung sekarang rumahnya kira-kira 7 kilo keluar kan. Kalau dari barat ke Cimahi, Bandung Barat, kalau sini mungkin dengan Caeke ke Calengka ke sana, dan itu membutuhkan waktu yang sudah dihitung dari kajiannya Bank Dunia itu di atas 1 jam. Bayangkan borosnya sekian triliun, dia nggak efektif secara kerja, capek, lelah gitu kalau pulang balik. Gitu. Makanya hunian yang tepat itu adalah para MBR ini ada di tengah kota kayak gitu. Mendekatkan ke tempat kerja. Tidak macet, ongkosnya nggak terlalu mahal, secara ini tidak akan melelahkan. Nah, kira-kira gitu. Jadi dibagi dua mungkin Pak Cep. Gimana nih? Jadi ada yang memang untuk MBR itu disediakan oleh pemerintah melalui rusunawa yang kita. Nah, yang masyarakat MBR masyarakat menengah ke atas didorong ke mekanisme pasar, ya, tapi dan ke arahnya vertikal. Ya, nah itu kalau menurut saya kan nasional itu di RPJP yang terakhir atau RPJMD yang terakhir itu kan arahnya ke sana. Rusunawa dan rusunami. Jumlahnya itu targetnya seingat saya 500.000 rusunawa, 500.000 rusunami. Tapi kalau kita cek hari ini tidak tercapai juga. Rusunaminya jalan nggak Pak Cep? Ya jalan, tapi tidak tercapai juga 500.000 tadi. Makanya gini,
kekurangan hunian di tengah kota, termasuk barangkali kita sedang di Bandung atau di kota-kota ini hampir 6%, kekurangan hunian di tengah kota, kayak gitu. Makanya solusinya mereka itu sekarang mengumuh, memaksakan diri berpadat-padat ria, walaupun ada gang kecil, tumpuk di sana, ada sungai, sempadan sungai dipakai dan lain sebagainya. Jadikan hunian gitu ya. Iya, kayak gitu. Kira-kira itu Pak Taufik yang Oh, terjadi gitu. luar biasa nih kita diskusinya. Kalau istilah orang lain itu ini daging semua gitu kan. Gak ada tulangnya ini bicara ini. Dan membuka kita semua. Kita seolah-olah nyaman saja, tapi sebenarnya kita berada di Ya. bom waktu macam Kalau waktu. saya menyebutkannya bencana kota. Bencana kota. Karena gini, kota itu terus dibebani dengan satu urbanisasi, kedua laju pertambahan penduduk yang nanti akan 73% tadi. Salah saja kita menangani, pemerintah tidak hadir dengan kebijakannya, akan terjadi bencana kota terkait dengan lingkungan. Rumah makin mengumuh, daerah makin Semerawut istilahnya. ya mungkin bahasanya, sungai semakin tercemar dan lain sebagainya. Tinjanya mungkin Ya. banyak yang ke sungai dan lain sebagainya. Saya sih menyebutkannya akan menjadi bencana kota. Bencana. Nah, akan jadi bencana kota. Kalau tidak kita tanganin kira-kira dengan baik. Wah, lumayan ini bicara perumahan. Dan memang tidak akan terasa kalau bicara perumahan karena sebenarnya kita sehari-hari di rumah. Dan masalah perumahan itu sebenarnya di depan kita juga ya. Dari mulai aspek tadi misalkan sanitasi, aspek infrastruktur yang lain gitu ya. Banyak gitu ya. Kancep, kalau penyediaan perumahan di pemerintah itu biar masyarakat sobat Apran tahu nih, gimana sih sebenarnya? Apakah kewajiban pemerintah di sana kah? Ataukah sebenarnya fasilitas pemerintah itu hanya sebagai tadi memampukan enabler itu? Ini mungkin bisa memberikan penjelasan ke teman-teman. Pertama gini, Undang-Undang Dasar itu sudah mengamanatkan sampai ke undang-undang aturan yang ada di atasnya ya, konvensi internasional, bahwa rumah ini adalah hak. Jadi kalau saya ditanya itu ya kewajiban pemerintah, kan hak masyarakat gitu ya. Kalau hak masyarakat berarti kewajiban pemerintah, dan itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak hidup layak, berhak hidup sejahtera, mendapatkan hunian yang berhak mendapatkan hunian. Bukan artinya memiliki. Berhak itu kan boleh, yang penting menempati lah. Makanya dalam konteks obrolan kita ini, saya tuh senang sebetulnya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka orang tuh memiliki rumah. Yang penting kan menempati. Tugas negara tuh ya merumahkan tadi, mendapatkan rumah yang layak, bisa sewa, bisa dengan sewa jangka pendek, jangka panjang dan lain sebagainya gitu ya. Mau sewanya itu misalkan vertikal, mau tapak juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya juga harusnya kita memang kalau tidak memungkinkan dan tidak bisa dengan vertikal dulu, harus di tengah kota itu punya hunian-hunian yang tapak. Kerjasama aja tuh sama tuan tanah, sama Pak Haji yang punya tanah. Mungkin lantainya nggak usah kayak rusunawa apartemen yang tinggi-tinggi, 2 lantai gitu ya. Kebayang nggak Pak Opik misalkan kita memberdayakan para tuan tanah Pak Haji tadi, supaya di sekitaran kawasan industri misalkan yang ada tanah-tanah Pak Hajinya dibangun rumah yang layak tentunya kayak gitu. Kan target kita rumah yang layaknya tadi. Jangan sebenarnya pemilik kosan itu sebenarnya ya kosan yang layak ya, bukan yang menambah kekumuhan. Itu sebenarnya sudah berkontribusi membantu pemerintah. Sangat berkontribusi, betul. Nah, tapi saya melihat ada sisi yang pemerintah belum hadir, seperti mereka dikasih pajak yang tinggi. Di Jakarta itu yang orang-orang punya kosan itu pajaknya tinggi. Sampai seringkali kalau dia diberikan kepada kelompok MBR supaya sewanya murah, dia nggak bisa bayar pajak. Jadi seringkali sasarannya lagi-lagi bukan MBR. MBR terpental lagi ke pinggiran. Kalau nggak jauh ya dia ngumuh lagi kayak gitu. Nah, jadi kalau saya ditanya yang pertama tugas siapa kalau bicara rumah, ya tugas negara. Karena rumah itu adalah hak masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang tadi. Nah, tapi faktanya tadi kan, ini fakta ya yang harus kita sikapi. The biggest developer-nya ternyata bukan pemerintah. Saya menyebutnya the biggest developer itu masyarakat ya, 80%. Tapi problematika besarnya adalah the biggest developer sekaligus the biggest problem. Masyarakat. Yang dibangun masyarakat tadi kan melanggar ruang, yang menjadi gurita. Katakanlah di sini ada KBU gitu ya, kawasan Bandung Utara. Itu yang membangun rumah satu gitu ya.
dalam satu kabupaten itu berapa jumlahnya setahun masyarakat bangun rumah secara swadaya. Saya punya data misalkan beberapa kabupaten itu antara 4.000 sampai 8.000. 4.000 Sampai sampai 8.000 8.000. satu kabupaten di Jawa Barat yang bangun rumah secara swadaya. Sekarang pengalinya gini, 5.000 lah. 5.000 kalau mereka bangun rumah sendiri itu pakai lahan 100 meter persegi berapa hektar? Kan 5 hektar 5 hektar ya. lebih gitu ya. Ya itu perlahan-lahan habislah lahannya kayak gitu. Nah, artinya dengan fakta begitu, pemerintah itu punya tugas di sisi yang masyarakat bangun rumah secara semandiri tadi, lakukanlah program mengenabler masyarakat, memampukan. Tugas pemerintahnya Salah dis satunya podcast ini. mengenabler itu, memampukan gitu ya. Saya itu dulu punya satu konsep kenapa sih klinik rumah itu harus ada di tiap desa misalkan kayak gitu. Masyarakat kalau bangun rumah tuh konsultasinya ke klinik rumah. Kalau sekarang kejauhan, harus ke kota, ke dinas misalkan, Nanya gitu. nanya terus di sananya kebingungan, ketakutan Ya. duluan gitu. Harusnya nanti ini podcast ini Iya, bicara itu. kayak gitu. Bagian dari Mestinya itu. begitu. Jadi peran pemerintah itu tetap kembali ke tadi, menyediakan dari sisi demand, sisi supply dan mengenabling tadi kalau menurut saya kayak gitu. Tinggal di bagian enabling seperti apa, di sisi supply seperti apa, sisi demand seperti apa. Bank tanah misalkan itu kan sisi demand. Memang kita sudah punya bank tanah kan belum juga. Ya. Ya, harusnya pemerintah tuh Meskipun regulasi sudah ada sudah sih. ada dari udah Regulasi lama sudah banget ada. bank tanah itu gitu loh. Regulasi sudah ada. Padahal kunci rumah itu yang pertama ya tanah kalau menurut saya gitu ya. Konsep land banking Ya, gitu ya. land banking itu udah lama banget kalau menurut saya. Atau sekarang barangkali ada program yang di beberapa daerah ini banyak sukses adalah konsolidasi tanah. Nah, ini perlu pembelajaran konsolidasi tanah tuh di kawasan kumuh misalkan kayak gitu. Nanti dibangunnya vertikal ya di sana gitu. Tanah masyarakat dikonsolidasi. Tadinya tidak ada space buat kendaraan masuk. Mayat tuh ada di satu daerah tuh dipeluk karena gangnya cuma 80 cm. Berdiriin gitu. Diberdiriin. Nah, diajak mengonsolidasi, tanahnya dibuat jalannya misalkan jadi 2 meter, gerobak masuk segala macam. Nah, kasihlah masyarakat yang mau melakukan konsolidasi tanah tadi dengan program bantuan perumahan. Kalau dia orang mampu, kasih kredit mikro perumahan. Nah, sisi kredit mikro, sisi konsolidasi tanah itu kan masih bolong-bolong di kita dan kita belum punya contoh-contoh praktisnya gitu ya. Yang masyarakat tuh kalau lihat siapa udah pengen kayak gitu misalkan kayak gitu. Nah, kira-kira itu Pak. Pancep kalau dari sisi ini mungkin pernah ini nggak Pancep baca-baca respon masyarakat terhadap hunian vertikal di Indonesia atau di Jawa Barat itu gimana nih? Nah, ini nih kadang-kadang nih bisa jadi ini tantangan juga nih Pancep nih. Ya. Jadi gini, memang dari tapak ke vertikal ini bukan sekedar memindahkan rumah. Nah, itu. Tapi sesungguhnya memindahkan budaya. Tidak mudah tentunya. Kan budaya nih gitu ya. Dari orang tapak yang biasa nginjak bumi gitu ya. Punya halaman sendiri bisa ngapa-ngapain di sana, piara ayam, piara burung dan lain sebagainya, nanam apa-apa kayak gitu. Nah, ketika pindah ke rusunawa atau yang vertikal tadi kan budayanya harus berbeda. Atau apartemen. Terus gitu ya, ada beberapa bagian yang menjadi bagian bersamanya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, yang paling membedakan tentunya gini. Kalau di rumah sendiri itu mau ngapain juga dia bisa lakukan. Tapi di apartemen atau di rusunawa mau berantem saja diatur gitu kan. Mau nyetel TV aja diatur. Mau maku dinding sebelah juga kan diatur. Itu tantangannya nih. Nah, jadi memang kalau menurut saya memindahkan orang dari tapak ke vertikal itu adalah soal budaya. Nah, tapi nggak usah khawatir. Kalau menurut saya situasi akan memaksa orang ke naik vertikal gitu ya. Dan budaya itu ternyata tidak lama kok orang beradaptasi gitu ya. Buktinya kita di apartemen transit Ujung Berung misalkan itu waiting list artinya kan udah nyaman gitu kan. Udah orang udah tahu kan, udah enak dan enak kan orang dikasih tahu kan. Tinggal di situ enak loh gitu ya, nyaman dan segala macam gitu ya. Waiting list tuh. Udah panjang sekarang waiting list. Udah panjang gitu. Jadi kita kan di angka 260-an itu. Waiting listnya di 150 Pak. Ngantrinya. Jadi kan orang sudah melihat. Nah itu jadi kalau menurut saya secara alamiah pada akhirnya orang akan terbiasa dengan hunian vertikal tadi gitu ya. Dan saya pernah melakukan kajian barangkali dulu tahun 2008 sampai 2010 ya terkait dengan soal budaya ini. Kalau kita bilang
bahasa orang Sunda tuh ngarumasnya gitu ya. Ngarumasnya itu artinya Ya beda budaya, eh, beda artinya ngarumas tuh kebiasaan. antara tadinya gini terus gini tuh itu ternyata 3 bulan mereka udah bisa menikmati. Jadi nggak terlalu lama kok kayak gitu. Penyesuaian adaptasinya Penyesuaian. 3 Nah, bulan. tapi ada kata kuncinya. Di vertikal itu kata kuncinya kan ada 1.000 aturan. 1.000 aturan itulah yang harus ditegakkan tanpa pengecualian, tanpa Nah, kompromi. Kalau ada disiplin pengecualian, pengelola. nah kalau ada pengecualian itu akan jadi konflik yang Iya. merembet kemana-mana. Kata Wah, kuncinya itu sih baik. sebetulnya, Pak Ben, kayak gitu. Sepakat, sepakat. Iya, kayak gitu. Oke, Sobat Apran, sudah banyak nih kita bicara terkait perumahan. Luar biasa nih diskusi hari ini. Mudah-mudahan membuka cakrawala kita lah terkait dengan perumahan ya. Panjap, ada yang mau disampaikan lagi nih terkait perumahan? Ya, yang pertama gini, tadi kan vertikalisasi gitu ya, entah itu melalui rusunawa, rusunami, atau istilahnya cuma 2 lantai, maisonette misalkan Ya. gitu ya. Ini kan sebuah keniscayaan gitu ya. Saya berharap nih ke Pak Opik, orang pemerintahan ya, Jawa Barat harus menjadi pionir karena jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia, rankingnya di bawah masih gitu ya, harus ada lompatan. Doronglah kalau menurut saya berbagai pelaku tadi, termasuk masyarakat, termasuk tuan tanah, bangun rumah secara 2 lantai atau vertikal, bikin programnya gitu ya. Sudah ada contoh menariknya. Nah yang kedua, tidak mungkin lagi-lagi menyediakan rumah sewa itu oleh pemerintah saja gitu ya. Toh selama ini faktanya pemerintah itu berkontribusi tidak lebih dari 5 mungkin 10%. Termasuk rumah sewa pun. Rumah sewa itu kan kalau lihat hasil BPS itu di Indonesia itu sekarang di angka 13% lebih. 13% Persen. rumah sewa. Sudah ada disediakan gitu ya dengan berbagai cara oleh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kita harus mendorong gitu ya, ketika sisi pemerintahnya mungkin kita tidak bisa sanggup sampai 50%, tapi yang 13% ini mungkin bisa naik jadi 30 atau 40%, dalam konteks menyediakan hunian sewa tadi dengan berbagai insentif dan kemudahan. Gitu Pak Taufik. Jadi misalkan saya tuh lagi apa ya, sedikit berpikir gitu kadang, apa ya yang bisa dilakukan? Kan mudah, misalkan izin ada diskresi Ya, misalkan, atau ada insentif lah, insentif dari sisi perizinan. perizinan misalkan gitu ya. Atau mungkin kan yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus mengeluarkan uang, IMB mereka atau PBB mereka. PBB mereka itu kan pajak bumi dan bangunan misalkan gitu ya. Ya udah deh karena di atasnya ada hunian sewa buat MBR, bukan yang untuk yang orang kaya mewah ya, Ya. yang MBR, PBB-nya dinolkan misalkan kayak gitu. Kan pemerintah tanpa harus kehilangan uang ya, dalam arti tanpa harus Dan nyuplai sesuatu gitu ya. betul. Bicaranya harus semua stakeholder duduk bareng. Iya, betul gitu. Karena bukan, ya bicaranya kan jangan bicara ketika masuk pajak, itu bukan hanya perumahan saja yang Iya. ini. Jadi Nah, ada saya kenapa mengusulkan demikian Pak Topik dan teman-teman sekalian ya. Jadi karena yang punya tanah itu sekarang bukan pemerintah. Sok di mana-mana di kawasan kumuh mana kan bukan pemerintah. Pemerintah terbatas punya tanah. Ya. Dorong saja tuh para tuan tanah, para Pak Haji yang punya tanah atau masyarakat biasa yang punya tanah sepertinya bisa dinaikkan. Kan pusat itu konon ada program ya dari Direktorat Rumah Swadaya. Mungkin saya juga belum terlalu paham. Ada namanya bantuan rumah usaha barusaha. Kalau di kawasan pariwisata ada namanya Sarhunta, Sarana Hunian Pariwisata. Yang nggak usah tinggi-tinggi, 1 lantai, 2 lantai gitu ya, nambah ruang untuk disewakan. Satu sisi rumahnya dibaguskan gitu, dilayakkan karena Ya. tadi targetnya banyak banget yang tidak layak. Kedua dia dapat penghasilan. Kira-kira itu Pak Topik. Jadi kita berharap lah ada peran pemerintah nih Pak melalui Pak Topik bisa disampaikan gitu ya. Jawa Barat jadi pionir bagaimana 2 hal tadi, rumah vertikal dan rumah sewa itu didorong mendapatkan insentif. Oke. Wow, luar biasa. Sobat Apran, banyak sekali tadi disampaikan oleh Ketua Forum PKP Provinsi Jawa Barat, Pak CFR Marsadi. Mudah-mudahan diskusi kali ini ya memberikan tadi pencerahan kepada kita semua, yang berbicara di sektor perumahan maupun di luar sektor perumahan juga mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana sebenarnya tadi ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya di sektor perumahan.
Barangkali kita cukupkan dulu sekian ya Pak Cep. Ya, Pak topik satu terakhir Satu, saya oke. belum lupa ya. RPJPN 2045 Indonesia Emas itu jangan salah, harus 100% rumah layak. Ayo mangga. 2045 kan? Indonesia Emas itu 100% harus tinggal di rumah yang layak. Tantangan kita. Nah, itu jadi saya senang nih diundang di podcast ini. Jadi ingin memberikan satu mimpi besar gitu ya, yang sesungguhnya bisa kita lakukan melalui kontribusi para pihak. Nah, lembaganya sudah dibentuk, ada Pokja, ada forum gitu ya. Tinggal bagaimana kita rumuskan. Kata kuncinya harus dua kalau menurut saya. Harus ada lompatan dan harus dirumuskan dengan strategi taktis. Supaya Indonesia Emas 100% rumah layak di Indonesia terwujud di 2045. Bisa landing di Jawa Barat. Kira-kira itu Pak. Mudah-mudahan. Amin. Ya, Sobat Apran, di mana saya berada, banyak yang kita peroleh diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali Ya. lagi saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama nih, saya senang dan berbangga lah Ya. tentunya diajak di podcast ini Pak Topik. Jangan Alhamdulillah. sungkan, barangkali Kita nanti diskusi lagi. diskusi Pak. lagi gitu ya. Karena masih banyak saya kira yang mesti kita diskusikan terus-menerus dan kita berikan literasi ke berbagai pihak ini supaya punya mainstreaming yang sama, pola pikir yang sama. Kalau sudah itu punya, kita punya mimpi bersamanya juga lebih mudah ya. Luar biasa. Terakhir Pak Cep, saya minta PPJ Podcast P3JP juara. Oke, terima kasih Mantap. Pak Cep. Oke. Atur nuhun. Atur nuhun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.